Oke, kembali lagi kita ketemu di channel Sang Guru. Kali ini kita kedatangan seorang anak muda yang inspiratif karena di samping beliau kuliah, Kak Fikran ini juga menjalankan bisnis online, ya. Kepada penonton mungkin Kak Fikran bisa menjelaskan sedikit atau memperkenalkan sedikit tentang dirinya. Oke, terima kasih bahwa pada kesempatan ini saya telah diundang Ya. untuk menyampaikan apa sih pekerjaan saya, Ya. siapa saya, dan kali ini saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Andi Fikran Sadik, saya alumni dari SMA Negeri 1 Pangale, Ya. dan sekarang saya melakoni dua aktivitas sebagai mahasiswa dan supplier. Saya melakoni bisnis di bidang fashion sebagai supplier. Supplier, ya. Supplier. Bisa mungkin diceritakan sedikit tentang bagaimana latar belakang ataupun sejarah sehingga Anda membuka atau dari mana inspirasi Anda sehingga Anda memutuskan untuk bergelut di bisnis online ini. Ya, oke. Ceritanya mungkin agak panjang ya. Ya, silakan. Awalnya saya seorang mahasiswa, menggeluti sebagai mahasiswa, rutinitas ya, kampus pulang, ya nggak ada. Oh, kampus Anda di Kota Mamuju, ya? Di Kota Mamuju. Kebetulan pulang kampus tidak ada pekerjaan lain. Ya. Banyak teman yang selalu berikan masukan dan tawaran untuk saya bekerja, tapi ya saya sempat ikuti. Oh, berarti sebelum Anda bergelut di bisnis online ini, Ya. Anda pernah bekerja? Ya, saya pernah bekerja di perusahaan. Pertama saya pernah kerja di pembiayaan dan saya Ya. pernah bekerja di Dealer, Surako, ya? Dealer Surako. Dealer motor. Surako, dealer Yamaha. Ya. Saya pernah kerja di sana cuma 1 bulan. Ya. Dan kerja di pembiayaan 1 hari. Ya. Kenapa Anda tiba-tiba berpikir bahwa saya kerja? Begini, ceritanya saya bekerja di Yamaha karena pada saat itu memang saya tidak ada pekerjaan sama sekali selain kuliah, dan saya berpikir untuk ingin bekerja karena Ya. pertama itu faktor ingin bagaimana supaya diri saya bisa menghasilkan pendapatan sendiri dan tidak mengharapkan lagi kepada orang tua. Ya, faktor utamanya adalah bagaimana bisa membiayai diri sendiri. Ya, betul. Dan saya coba, ya awalnya ditawari, ya saya Ya. suka, tapi di pertengahan pekerjaan ternyata ada sesuatu hal yang saya tidak suka. Pertama, saya orangnya tidak suka kerja di bawah tekanan. Saya orang seperti itu. Terus yang kedua, saya bekerja itu terkadang ya sesuka hati saya mau kerja gimana. Artinya mindset Anda bukannya ogah-ogahan dalam cari pendapatan, tapi kalau memang itu artinya kita tertekan, saya kenapa kita mesti harus lama-lama di situ, ya? Ya, betul. Kedua, itu bukan passion saya. Saya tahu itu bukan passion saya. Awalnya saya kerja di situ, ya nyaman, tapi sempat dapat teguran, ya dari teguran situ sebenarnya itu tidak bisa diambil contoh, ya. Saya diberi teguran bahwa yang lain tuh kerja mulai dari jam 7 sampai jam 11, ada sampai jam 10 pulang. Saya turun ke lapangan paling setengah jam sudah pulang. Iya. Karena pertama mungkin ya faktor ada ya kuliah, tapi selain dari kuliah artinya terbagi fokusnya, ya. Fokusnya terbagi. Kedua, saya ya mungkin karena pertama kali kerja masih punya rasa malu lah untuk kerja seperti itu. Setelah Anda memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan, tadi Anda sampaikan bahwa Anda kemudian berpikir untuk bergelut di bisnis online ini. Nah, di mana Anda terbesitkan seperti ide
pasti ada titik pertamanya itu tiba-tiba muncul kayak lampu menyala kan. Oh iya, iya. Bilang, wah saya harus ini. Di mana Anda titik itu? Coba Anda mungkin kembali ke Awalnya seperti ini. ya. Saya setelah resign dari pekerjaan saya tadi, saya pada saat itu kan sedang ada wabah corona, Ya. sehingga tidak ada Di awal-awal ya, COVID ini. ya, ya, tidak ada aktivitas lain selain kuliah dan selain kuliah pun pada saat itu sudah daring, Ya. karena pada saat itu ya daring juga karena Berarti kuliah. awal-awal akhir bulan 3 dan awal bulan 4 kemarin Ya, ya, sebelum ya. Ramadan. Ya. Ya. Dan Terus saya putuskan buat pulang ke kampung. ya. Setelah di kampung, saya merasa kurang nyaman dengan keadaan seperti Iya, itu. sangat bosan Dimana ya. ya, dimana cuma bisa diam di rumah Iya. tanpa menghasilkan apa-apa. Saya cuma mengerjakan hobi saya pada saat itu, mancing dan setiap hari mancing. Iya. Dan saya rasa hal seperti itu cuma ya mendatangkan ya hobi-hobi cuman Artinya tidak produktif ya. ya betul sekali. Tidak produktif. Kurang produktif. Terus setelah itu Anda mencari apa yang bisa bagus dikerjakan seperti itu ya? Oh belum. Belum. Pada saat itu saya ditawari oleh orang tua buat kerja di instansi pemerintahan Iya. sebagai tenaga kontrak. Iya. Saya bilang ya tidak apa-apa daripada tidak ada kerjaan sama sekali. Berarti Anda mencoba lagi di situ Ya, kerjaan. saya Iya. coba di situ. Tenaga kontrak. Ya disitulah pada saat ya saya mendapatkan pendapatan pertama saya. Iya. Melihat saya lihat pendapatan itu dan saya pikir-pikir, mulai apa namanya, menghitung-hitung berapa pengeluaran saya, maksudnya berapa sih biaya yang hidup saya yang harus saya dapatkan untuk Iya. memenuhi kebutuhan hidup saya, dan saya rasa itu betul-betul sangat ya bukan tidak cukup, cuma kurang. Oh, artinya dari situ lagi muncul Ya muncul ide bahwa ya bagaimana penghasilan saya ini bisa saya lipat gandakan untuk memberikan saya keuntungan yang berarti lebih. titik awalnya dari situ. Ya, Pada titik saat Anda awalnya kerja dan ada Ya. gaji dan tidak cukup Ya, tidak menurut cukup. Anda. Ya, ya. Nah, setelah itu bagaimana langkah selanjutnya? Apakah misalnya Anda mencari dulu di internet tentang buka bisnis Ya. online atau ada rekan kerja yang menawari juga? Betul. Jawaban yang pertama itu tepat sekali, di mana Ya. saya selalu mencari referensi Di internet, ya, di YouTube. YouTube. Ya, tentang memang bisnis online. Ya, saya cari bisnis online. Awalnya sih saya cari-cari tahu tentang bisnis online itu ya saya tertarik. Ya. Teman ada nawarin di bidang make up pada saat itu. Tapi Awalnya kosmetik. dia kosmetik. Ya. Saya bagaimana di cuman kurang memuaskan bagi saya Ya. karena selain harganya sudah ada list harga, maksudnya Ya. patokan harga untuk kita jual. Ya, artinya kita tidak bisa mengkreasikan Ya, harga. tidak bisa mengkreasikan harga. Pada saat kita mengkreasikan harga atau menaikkan harga, pasti konsumen yang lain mencari tempat yang lebih murah. Lebih murah. Karena dia sudah paham list Ya. harganya. Anda riset memang pada waktu itu. Ya, Makanya Anda tidak tertarik pada awal-awalnya untuk kosmetik. Ya, saya tidak tertarik. Setelah itu, Akhirnya saya memutuskan buat ambil barang ya, ambil barang murah. iya. Barang pertama yang Anda ambil, Anda masih ingat? Saya masih ingat, mungkin barangnya ada ya. Ya ini salah satunya. Ini Iya. ini adalah barang yang pertama kali saya jual ya, dengan Apalagi istilahnya ini topi rimba ya? topi rimba. Ya, topi topi rimba. Ini pertama kali saya jual Itu lewat online pertama kalinya. lewat online. Anda tawarkan di platform Facebook kah, WA atau di mana? Saya pada saat itu tawarkan ya Facebook dengan WA dan Instagram pada saat itu. Pembeli pertama Anda masih ingat? Saya masih ingat, dan kebetulan dia bersama saya pada saat ini, dan Oh, dia juga menjadi motivasi sih buat saya. iya, iya, iya. Dan pada saat itu saya berpikir untuk mengembangkan apa yang saya rasa telah mantap bagi diri saya, bahwa untuk mendapatkan yang lebih itu memang butuh imajinasi yang luar biasa. Ya. Bagaimana kita mampu mengelola keuangan lebih Oh, baik. artinya lebih dari baik. titik awal itu Anda sudah mengorder barang, Iya. termasuk topi dan sebagainya. Ya. Sudah ada pembeli pertama. Sudah ada. Anda berpikir kemudian bahwa ini pasti harus butuh Iya, kreativitas. betul. Dari awal itu saya berpikir bahwa ternyata ini cukup lumayan. Oh, maksudnya dari hasil penjualan Iya, yang periode pertama. Iya. Satu bulan. Iya.
saya tidak menyangka bahwa hasilnya akan seperti itu, dan ternyata bahwa titik apa istilahnya Anda betul-betul menemukan bahwa ya, ini dunia yang menarik, ya, bisnis online ini saya adalah merasa menarik bahwa itu adalah Pa- fashion saya. pada saat Ya. Anda iseng ya dalam Ya, ya. tanda kutip Anda iseng Berani menjual coba, ya. dan ternyata hasilnya 1 bulan itu apa istilahnya membuat Anda seolah-olah heran Ya, atau heran. merasa Ya, amazing ya bahwa luar biasa ini. Iya, iya betul. Seperti itu di Dan akhirnya ya, bisa berjalan sampai saat ini, Ya, ya, dan ya. saya rasa cukup memuaskan sih buat saya. Baik, selanjutnya yang ingin saya tanyakan pada Anda, Kak Fikran, bahwa ini kan setelah tadi Anda sudah berhasil menjual produk pertama Anda, ini ya, 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 ya. berupa Topi topi rimba. Bagus, saya pakai saja supaya orang akan mungkin tertarik dan mengenal bahwa ini adalah produk pertama Anda. Betul, betul. Ya. Semoga tertarik kalian. Produk pertama Anda ini adalah topi rimba. Setelah Anda menjual produk Anda, pasti Anda berpikir bahwa Anda harus punya brand atau merek toko online Anda. Apa merek pertama atau yang pernah Anda sudah buat? Saya pernah buat salah satu nama brand saya itu FM Shop Fashion and Makeup, karena Oh, berarti itu FM Fashion and Makeup. Fashion and Makeup. Itu sudah sekarang sudah punya apa istilahnya publikasi ya? Sudah dipublikasikan di Sudah ya. Facebook. Kebetulan platform saya di Facebook, Ya. Instagram itu semuanya nama halamannya FM. Nama FM FM Shop. di Instagram. Ya. Nanti kita cantumkan di Oke. sini. Kita Siap. cantumkan supaya teman-teman bisa langsung Ya, bisa lihat barang-barangnya. stalking ya barang-barang Dan jangan kerennya. lupa di order ya. Nah, setelah Anda masuk di brand, pastinya kan kalau di medsos kan sangat banyak yang minati kan. Misalnya Facebook pasti Iya. banyak pengunjung, di Instagram banyak yang lihat. Pasti dalam bisnis online ini Anda pernah merasakan yang namanya persaingan. Ya betul. Persaingan bentuk apa yang pernah Anda rasakan? Sebelumnya seperti ini saya mau menjelaskan Ya. tentang pemasaran saya kebetulan pada saat ini memasarkan produk saya itu lewat platform Facebook itu melalui marketplace ya. Iya. Dan saya cuma menyampaikan bahwa memasarkan produk saya memasarkan produk online di marketplace itu sebenarnya peluangnya sangat besar. Iya. Kita mungkin melihat contoh pasar-pasar yang ada di daerah kita ya, dan sehari itu yang memasuki pasar itu hanya beberapa orang ya, mungkin ada sekitar 100 sampai 150 orang, itu mungkin Oh, maksudnya di dunia nyata Anda Iya. bandingkan dengan dengan yang dunia ada digital. di dunia digital. Iya. Saya satu kali upload ketika saya melihat orang-orang mengikuti grup yang ada di marketplace, Iya. satu grup saja, bahkan yang paling banyak yang saya lihat ya, yang Iya. saya tempati Maksudnya di itu- marketplace di Iya, Facebook ya, misalnya. Facebook ya. Maksudnya grup-grup dagang. Iya ya, Iya. yang saya tempati jual itu yang paling Iya. banyak Iya. 119.000 orang. Oh, berarti ibaratnya Anda sudah melakukan Ya. survei awal Iya. terhadap survei pasar ya Iya. kalau istilah ekonomi. Saya kan sudah lihat dari jumlah pengikut dari grup dagang tersebut Iya. ya, yang ada di marketplace. Iya, kan kalau misalnya kita Iya. cek rata-rata ada yang Iya. puluhan ribuan. Puluhan ribuan sampai Iya. ratusan ribu. Ya, terus Nah, ketika kita upload ya, ya, kita upload bukan hanya di satu grup ya, kita upload di banyak grup dagang. ya Itu yang lihat bisa bahkan sampai maksudnya di wilayah terdekat Iya. Anda. Misalnya Anda di Mamuju, ya, Anda upload di Mamuju Dagang, bahkan Maluku ya Dagang. ya di wilayah-wilayah pedesaan yang luar kota pun yang punya grup dagang kita upload. Iya, Jadi iya. sehari itu bisa jangkauannya itu sampai ya ribuan orang bahkan. Ya, ya. Berarti itu salah satu Ya. maksudnya peluang ya. Betul. Opportunity Apalagi ya. di tengah pandemi ini kita tahu bahwa orang lebih banyak menghabiskan waktu mungkin di dunia digital, Iya. Facebook, Instagram dan lain-lain dibanding mereka mau keluar ke pasar langsung Iya, untuk iya. melihat produk atau mencari barang-barang Secara yang nyata ya. mereka- betul. Oh, pasti kan di pasar nyata ada persaingan. Kalau Ya. misalnya digital, bagaimana Kalau- bentuk persaingannya? Persaingan di dunia digital sih ada, saya pikir ada. Cuman Tidak nampak ya, tidak istilahnya tidak terlalu kentara bilang ada orang yang misalnya kalau di pasar umum ya pasti ada kayak semacam apa
harganya lebih mahal atau sebagainya, lebih murah? Menurut saya kalau yang saya lihat dan saya Iya. alami di pasar marketplace yang saya tempati untuk pasarkan barang saya Iya. dan platform Facebook, Instagram, yang lain itu ada persaingan, itu ada harga juga begitu, persaingan harga juga ada, di mana pada saat kita memiliki barang yang sama dengan mereka, Iya. dia menawarkan harga yang lebih murah, Iya. kadang kita harus Berpikir. mampu berpikir Berpikir kreasi kreatif lagi. apa yang harus kita lakukan sehingga walaupun harga barang kita mahal ya, Iya. tapi dilirik orang Iya. kita berikan berupa bonus kah, Iya, iya. atau berupa apa ya, kita berikan mereka pelayanan yang lebih baik lah dibanding mereka free ongkir dan lain Iya. sebagainya. Artinya persaingan di bisnis digital dewasa ini Iya. selain ada peluang besar, tetapi ada juga tantangan. Iya, ada tantangan, dan di situ kita dituntun untuk harus berpikir lebih imajinasi dan Iya, berkreatif. kalau misalnya terbesarnya itu tadi ya, bahwa kadang ada permainan harga ya, persaingan harga. Persaingan harga. Kedua, ya cara mereka menawarkan, Iya, iya. mereka Teknik Ya, promosi ya. teknik pemasaran mereka itu ya Teknik luar pemasaran. biasa. Makanya Apakah pernah Anda melakukan diskon terhadap barang Anda ketika misalnya melihat itu tadi persaingan harga sudah semakin ketat? ya, kadang Apakah strategi diskon menurut Anda itu efektif juga ya? sebenarnya seperti ini. Iya. Strategi diskon dalam harga itu adalah titik terakhir dari salah satu strategi kita menjual Ibaratnya peluru terakhir ya. peluru terakhir lah. Ketika misalnya ke harga semakin ketat, maka diskon adalah senjata ampuh untuk betul ah, betul sekali. untuk Terkadang meredam itu ya. ya terkadang saya melihat itu orang bahkan menawarkan itu sangat luar biasa jauh ya dengan Iya. harga yang saya berikan. Ya. Saya berpikir walaupun terkadang memang kualitasnya berbeda, tetapi terkadang mereka memasarkannya, mereka itu punya keahlian sehingga konsumen itu tertarik bahwa ini kualitasnya bagus sama dengan Iya, ini, iya. walaupun pada realitanya itu tidak. Makanya mereka bisa memberikan harga yang relatif lebih murah lah, itu seperti itu. Makanya ya kadang kita Artinya misalnya begini ya, ada harga, ada kualitas Ya, begitu ya. begitu. Misalnya ini kan salah satu produk Iya, juga. Ini iya. kan sekarang kan lagi tren ya, 2019, Iya, betul, 18 sampai 20 ini. Ini kan wedgeback ya namanya, Iya. kan wedgeback. Jadi Yang tas lempang begini di. Nah, dan ini kan banyak tipenya kan? ya banyak Nah, tipe. Saya ya contoh seperti ini. Ini salah satu produk saya juga. Ini kan waterproof Iya. ya, anti air. Yang air itu yang Anda unggulkan Ya, gitu. ya rata-rata sih yang rata-rata tas yang waterproof itu pasti bandrolnya itu harganya di atas ya. Iya. Nggak mungkin ada ya tas waterproof 35.000, Iya, betul. 40.000 rupiah. Nah, terkadang mereka memasarkan di platform Facebook, Instagram, Iya. mereka cantumkan foto yang seperti ini, tetapi hasilnya datanya itu tas kain Berbeda. yang tidak Oh, waterproof. Berarti ya. Anda membangun trust, kepercayaan Ya, terhadap betul konsumen. sekali, ya, betul. Bahwa mending Anda lambat dapat konsumen, tapi Ya. ketika dapat Betul. itu Anda jaga betul kepercayaannya. Betul sekali. Ya, seperti itu. Berarti Anda sudah lumayan banyak belajar ya, Ya. banyak belajar tentang bisnis Betul. online. Kalau misalnya kan sekarang bisa dikatakan kalau misalnya tanaman itu dalam tahap bertumbuh ya bisnis Betul Anda, sekali. belum artinya butuh waktu ya. Betul. Berarti bisa mungkin dibocorkan sedikit apa yang Anda fokus pelajari sekarang tentang bisnis online itu tadi? Saya sih sekarang ya, kalau Ya. saya mempelajari tentang bisnis online, Ya. saya pelajari bagaimana saya mampu memasarkan produk saya ke seluruh Indonesia, dan saya mampu menciptakan produk sendiri. Oh berarti dari tahap membuka Ya, punya brand, Ya. kemudian menyasar pasar, survei pasar, menyasar Ya. pasar. Anda sekarang sudah berpikir bahwa bagaimana itu tersebar ya, Iya, iya. menjangkau lebih luas. Betul. Ya jangkauan lebih luas. Kemudian yang kedua tadi apa? Brandnya paten, begitu. Ya, betul sekali. Berarti ada pematenan brand sehingga Ya, tidak betul. orang tidak terpecah-pecah bahwa Betul. siapa sebenarnya ini ya. Ya, ya. Itu yang Anda bangun. Ya, satu kekuatan terbesar Betul Anda ya sekali, betul. untuk membangun itu. Oke, sesi kedua kita break dulu, evaluasi lagi. Siap. Baik, selanjutnya terkait tadi yang Anda jelaskan tentang bagaimana Anda berusaha mencari ilmu tentang pengembangan bisnis online Anda. Sekarang yang saya tanyakan bahwa ini kan sudah
lumayan pasarnya ada, bahwa bisnis Anda yang Anda geluti sekarang itu pasarnya ada. Apa sekarang yang Anda lakukan? Artinya untuk ke depan, bagaimana rencana-rencana plan-plan Anda untuk FM Shop ini? Jadi ya, saya punya planning terhadap FM Shop saya ini. Bagaimana bahwa kedepannya saya bisa menciptakan brand sendiri, produk sendiri, dan mampu memasarkan ke seluruh Indonesia. Bahkan saya sebenarnya sih bukan kata tidak mungkin sih, jadi kita ingin berproses dan berjuang. Saya ingin saya memiliki sebuah komitmen dan cita-cita harus mampu menangkap untuk mengekspor barang dari Indonesia ke luar negeri. Itu impian Anda yang besar. Saya bisa mempunyai produk sendiri dan perusahaan sendiri. Oh, berarti sekarang Anda jual produknya orang. Ke depan bukan hanya produk orang lagi. Brand online saya yang Anda punya, tapi brand produk. Misalnya Anda sendiri yang produksi atas nama brand Anda. Seperti itu ya. Bahwa itu adalah hal yang menjadi impian Anda ke depan. Itu Anda tidak berputar saja pada wilayah jual, ada penghasilan jual. Pasti Anda berpikir ke depan bagaimana dalam setiap proses yang kita jalan dalam sehari itu kita jadikan pelajaran. Ketika kita sudah mampu mendapatkan hal itu yang kita impikan, kita telah mampu, kita harus berpikir mengembangkan hal yang lebih besar dari hari itu lagi, sehingga kita mendapatkan hal yang lebih besar dari yang kita impikan itu, kita berpikir lagi, sehingga sehari-hari setiap pelajaran kita dapatkan berhasil, kita terus memiliki sebuah keinginan atau meningkatkan potensi untuk lebih mengembangkan hal itu lagi. Artinya prinsipnya sederhana kan, bahwa misalnya umat Islam kan ada nabi seperti ini, bahwa hiduplah di mana hari ini lebih baik dari hari kemarin. Seperti itu ya, mungkin singkatnya dan makna dari yang Anda sampaikan tadi. Selanjutnya pastikan dalam proses Anda selama ini, mulai dari awal merintis, kemudian belajar mengembangkan sampai berpikir ke depan, pasti ada semacam sosok ataupun figur yang Anda bisa jadikan teladan, yang Anda tiru, dan bahkan sangat menginspirasi setiap jejak langkah Anda sampai saat ini. Kira-kira adakah sosok yang menjadi teladan Anda? Kemarin sebelum saya melakukan hal ini, saya itu sering melihat di media sosial orang-orang yang sukses dalam hal bidang bisnis. Cuman saya mempunyai satu tokoh yang betul-betul saya pelajari dia tentang kehidupan dia. Seorang pendiri Alibaba, Jack Ma. Jack Ma ya, yang kita tahu bahwa dia berasal dari China ya. Di mana dia terlahir dari orang yang mungkin dikatakan ekonominya rendah, tapi dia mampu menjadi bisa bangkit dari keterpurukan. Bisa bangkit dari keterpurukan dan menjadi orang yang luar biasa. Berarti itu menjadi inspirasi Anda ketika Anda baca sejarahnya, bahwa dalam berbisnis itu pasti mulai dari awal. Di mana tidak ada kata yang tidak mungkin lah. Intinya selagi ada keinginan pasti ada jalan. Dan tidak orang terpuruk pun bisa bangkit, apalagi kalian yang tidak terpuruk. Begitu ya. Artinya bagaimanapun kondisi terburuk sekarang, masih punya peluang untuk berkembang ke depan. Betul. Jadi terkadang saya jika mendengarkan perkataan orang yang mengatakan bahwa artinya pesimis, seolah-olah pesimis, ada yang mengatakan bahwa pemerintah sekarang kurang memberikan lowongan kerja, susah mendapatkan pekerjaan. Saya pikir sehingga mereka mengatakan bahwa tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga berdampak pengangguran bagi diri mereka. Saya pikir itu adalah pemikiran yang sangat terbelakang, yang mundur, kurang berpikir luas lah. Dimana mereka tuh punya potensi masing-masing. Jangan berharap dari orang, dimana kita mampu untuk meningkatkan daya pikir kita, untuk memberikan motivasi dalam diri kita. Kita itu sebenarnya bisa tanpa mengharap dari orang lain pun kita bisa. Bagaimana kita selalu mensupport diri kita, dan yang penting itu kita selalu berikan motivasi dalam diri kita. Jangan dengarkan perkataan orang lain, dan artinya be yourself ya, jadi diri sendiri betul. Percaya dirilah terhadap apa yang kita bangun. Betul. Terakhir mungkin kepikiran bahwa
mungkin dari tadi kita berbicara tentang bagaimana merintis sebuah karir, bagaimana mengembangkan, kemudian belajar dari kegagalan, selanjutnya berpikir visioner. Mungkin untuk di closing statement ini bisa mungkin ada semacam quotes atau kata-kata mutiara yang Anda ingin sampaikan kepada para penonton yang mungkin berasal dari kalangan remaja, ada anak sekolah, atau bahkan orang dewasa yang kesulitan hidup atau bahkan kesulitan dalam berbisnis. Itu bisa mungkin menjadi motivasi bagi mereka. Apa kira-kira yang bisa Anda sampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan hal seperti ini dulu, bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada yang miskin sih. Sebenarnya ketika kita mau bekerja dan menggali potensi yang ada dalam diri kita, hal apapun itu sebenarnya bisa menjadi uang. Hal apapun itu bisa menjadi uang. Kita melihat dunia sekarang yang semakin maju dengan dunia digital, di mana kita memasarkan produk itu mampu kita pasarkan dengan mudah. Bahkan buat kalian yang mager, malas gerak, cuman suka di rumah, tidur-tidur pun kalian bisa bekerja dan menghasilkan uang. Terus alasan apa lagi sih yang membuat kita semua itu untuk tidak melakukan hal itu? Saya cuma punya kata-kata seperti ini. Satu tindakan akan kalah dengan 1000 ide. Walaupun kita punya banyak pemikiran tentang hal apa yang ingin kita bangun sehingga kita ingin menjadi orang seperti ini, cuman tindakan tidak ada sama sekali, hanya sebatas ide, terus mempelajari tapi tidak berani untuk bertindak. Saya pikir sama dengan kali nol ya? Ya, nol. Itu semua nol. Kali nol. Kalau walaupun 1000 kali nol langsung nol hasilnya. Lebih baik bertindak gagal, setidaknya itu menjadikan pelajaran bagi kita sekali. Untuk bagaimana kita mengelola itu menjadi lebih baik lagi, sehingga mampu untuk akhirnya bangkit dan betul-betul terjadi, dibanding punya banyak pemikiran tapi tidak terwujudkan sama sekali. Jadi apa yang Anda sampaikan tadi itu sebenarnya ada juga yang mewakili. Ada seorang bijak pernah mengatakan bahwa ketika Anda melakukan sesuatu, mencoba kemudian gagal, itu seharusnya diucapkan selamat. Kenapa? Karena Anda telah berhasil mencoba. Tapi kebanyakan orang malah untuk mencoba pun mereka tidak bisa. Itu betul sekali. Oke, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga ini dan singkat ini untuk hadir di channel Sang Guru. Mudah-mudahan ke depan bisnisnya semakin maju, semakin sukses, sehingga bisa lagi share hal yang lebih di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas kehadirannya, semoga sukses.